warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalamu ala rasulillah Muhammad abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawana la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada tabakarramin, pada para alim ulama, para ustaz, sepuh bini sepuh, khususkan segenap pengurus yayasan Baitul Muhajirin, segenap pengurus Masjid Baitul Muhajirin, Bapak Dr. Mulia sebagian, Bapak Ibu semuanya, shaimin shaimat yang mulia rahimakumullah. Yang pertama dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi ini menghadirkan kita bisa melaksanakan subuh berjamaah, dilanjutkan dengan sejenak mendengarkan kultum pagi sambil berniat iktikaf, insyaallah pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil qiyamah. Ibu bapak yang saya muliakan, sebelum disampaikan renungan pagi tentang sebab-sebab turunnya surat Al-Qadar atau Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebab turunnya surat Al-Qadar ini satu saat malaikat Jibril pernah bercerita kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kata Jibril, ya Muhammad Rasulullah, dulu kata Jibril pernah ada seorang abdan min ibadillah, hamba Allah yang ahli ibadah. Ada orang yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, dan dia selama 1000 bulan berperang melawan orang-orang kafir, kata Jibril. Dalam medan pertempuran, peralatan perangnya orang tadi yang dikasih nama Syam'un, ya Pak Syam'un Al-Ghazi namanya. Syam'un Al-Ghazi ini dalam medan perang tidak menggunakan peralatan perang yang khusus. Justru aneh, alat perangnya itu rahangnya onta, ya. Tulangnya onta yang dirahangi, ya, yang kayak pecok, ya. Alat perangnya dia itu. Tapi dengan alat perang yang seperti itu bisa menghabisi ribuan kafir. Ketika di medan perang kehausan, itu di tempat-tempat giginya onta itu keluar air untuk minum Pak Syam'un Al-Ghazi ini. Kalau dia kelaparan di medan tempur, itu tulang tadi tumbuh daging onta dia yang lezat bisa dimakan oleh Pak Syam'un. Ternyata Pak Syam'un ini bukan sembarang orang, ya, bukan sembarang pria, tapi waliyun min auliyaillah, termasuk bagian dari wali Allah Subhanahu. Berarti ini namanya karomah, bukan sihir, bukan mukjizat, tapi karomah. Pak Syam'un perang dalam waktu 1000 bulan lamanya, ya. Jadi orang-orang kafir pada penasaran, ya, ini kesaktiannya Pak Syam'un apa ini? Dia cari tahu lewat istrinya Pak Syam'un ini. Karena istrinya Pak Syam'un kafir juga, namanya istri kafir, ya. Akhirnya kan tentunya cara pandangnya secara akidah dia beda dengan suaminya. Jadi pengkhianat juga rupanya istrinya. Orang-orang kafir menawarkan harta benda. Wahai ibu, kalau ibu mau saya kasih harta benda berapa banyak lah mintanya, tapi catatannya bisa nggak nangkap suami ibu. Bayangkan, karena istri pengkhianat, ya, akhirnya tergiur dengan iming-iming materi tadi. Tawaran orang kafir diterima. Terus bagaimana saya harus menangkap suami saya? Besok saya kasih tampar, nanti pas tidur diikat saja, ntar saya datang. Dikasih tampar, pas tidur diikat kakinya, tangannya oleh istrinya tadi, ya. Ketika bangun, loh, kenapa begini diikat ini? Saya untuk melatih bapak supaya dalam medan perang lebih bagus lagi, kata istrinya. Hanya cuma digerakin saja, tampar pada putus. Besoknya lagi ditawarkan oleh orang-orang kafir lagi.
Istrinya cerita kepada orang kafir bahwa tamparnya putus, diganti dengan rantai besi. Pas tidur diikat, sama ketika bangun digerakkan, putus semua itu rantai besi. Kata Syamun al-Basri pada istrinya bahwa saya ini waliyu min auliyaillah, saya ini kekasih Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya tanpa seizin Allah, karena Allah titipkan kekuatan kepada saya perantaraan rambut saya ini. Jadi Pak Samun itu rambutnya panjang sampai kaki dia. Kalau dalam sejarah Wali Songo kayak Maulana Isa kira-kira sampai yang rambutnya panjang dulu. Jadi Allah ngasih kekuatan saya melalui rambut saya ini. Ada rambut sampai 8 kayak itu apa di pirang gitu ya, memanjang sampai tanah. Akhirnya pas tidur rambut yang 4 dipotong oleh suami istrinya tadi, dibuat ngikat kaki dan tangannya. Benar, ketika bangun digerakkan nggak bisa lepas. Istri yang berkhianat ini manggil orang kafir supaya nangkap Pak Samun. Ditangkap, ringkas cerita dieksekusi, tangan dipotong, kaki dipotong. Akhirnya Allah kasih wahyu pada seorang tadi, wahai Samun, apa yang kau perlukan dari saya? Ya Allah, saya tidak perlu apa-apa, tapi tolong bangunan ini runtuhkan saja biar orang-orang kafir ini pada mampus banget di sini. Dengan izin Allah itu bangunan rubuh, orang-orang kafir yang di situ ya pada mati. Pak Samun dipulihkan kembali fisiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, normal lagi. Kemudian jihad lagi, berperang melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan. Akhirnya ujung hidupnya Pak Samun meninggal dalam keadaan medan perang, mati syahid. Nah tadi waktu 1000 tahun yang kedua tadi, dia siangnya puasa, malamnya tahajud, ibadah sunnah yang lain. Ketika Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya, ini para sahabat Nabi pada nangis. Fabakau, sahabat pada nangis karena pengen banget betapa besarnya ini pahala Pak Samun seperti itu. Perang 1000 bulan, kemudian sehat lagi, perang lagi sampai meninggal mati syahid. Sahabat yang pada ya Rasulullah, atadri sama baru. Rasul tahu nggak pahalanya Pak Samun ini seberapa banyak? Kata Nabi, la adri, saya tidak tahu, wahai para sahabatku. Allah langsung kasih wahyu kepada baginda Rasul Muhammad SAW, ya Muhammad, a'taituka wa ummata lailatul qadri. Aku berikan kepadamu wahai Muhammad dan umatmu semuanya satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Al-ibadah fiha afdalu min ibadati sab'ina alfasana. Bahwa ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih utama ketimbang ibadah 70.000 tahun. Dalam hadis ini ya, 70.000 tahun. Kalau dibulankan, kalau dibulankan berapa bulan aja itu. Jadi ibadah di malam Lailatul Qadar itu luar biasa pahalanya. Akhirnya apa? Sahabat baru pada adem hatinya. Oh, walaupun kita umurnya pendek-pendek, tapi Allah masih kesempatan ibadah di malam Lailatul Qadar itu. Bentuknya apa? Mau sholat taraweh, mau jamaah isya atau maghrib, mau pas malam itu kita bersedekah di masjid, menolong orang, malam itu silaturahim, berzikir, bertasbih, baca Quran, apa saja lah. Mungkin tidak harus semalam suntuh, pokoknya ibadah di situ minimal 2 rakaat saja. Itu sama dengan ibadah 1000 bulan, 80 tahun lebih berapa bulan itu kan? 83 tahun ya, 83 tahun 4 bulan kira-kira. 83. Itu kalau setahun sekali kita ketemu. Nah kalau tiap tahun, kalau seumur Pak Haji Muhir itu namanya, ini bisa beribu-ribu bulan lamanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dilewatkan momen Lailatul Qadar ini. Ada yang bilang katanya Lailatul Qadar cuma zaman Nabi aja, tidak, sampai hari kiamat. Waktunya kapan? Dari maghrib sampai fajar, bukan sampai tadi matahari, bukan sampai fajar, mengadhan subuh itu. Karena itu tidak usah kita pilih-pilih, oh ini malam ganjil, ini malam gelap. Tidak usah, yang penting dihadang dari tanggal 21 saja atau 20 saja. Sampai terakhir, insya Allah pasti kita berjumpa yang namanya Lailatul Qadar. Harapan besar kita mudah-mudahan momen ini kita bisa manfaatkan dan bisa merubah
kita ibadahnya semakin meningkat, ibadah ritual kita makin bagus, ibadah sosial kita juga makin bagus. Pantas orang model kita ini Allah siapkan surganya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sebelum kita renungan pagi, buat maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Ada umur Ismail, subhanahu wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.